Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ngurah Putri Dharma Ardiana. Di sini saya akan memaparkan hasil UAS Agama Hindu tahun ajaran tahun 2025 semester 1. Yang pertama ada konsep pluralisme dalam menyelesaikan konflik komunitas. Konsep pluralisme dalam menyelesaikan konflik komunitas itu menggunakan tatamasi, di mana dengan menemukan rasa kesatuan, di mana prinsipnya juga dalam Hindu mengajarkan bahwa setiap individu adalah bagian dari yang lain, karena semua berasal dari percikan Tuhan yang sama. Dengan pemahaman ini, konflik dapat diredam melalui rasa saling menghormati antar komunitas. Nah, konsep yang kedua itu ada Vasudhaiva Kutumbakam atau sebagai dunia sebagai satu keluarga. Ini menjadi dasar untuk menciptakan harmoni antar komunitas dengan pandangan bahwa semua manusia adalah keluarga yang besar. Prinsip ini mendorong kerjasama dalam berbagai fasilitas selama hari raya. Nah, dalam Trihita Karana atau menjaga keharmonisan sosial, dalam konflik penggunaan fasilitas umum, aspek pawongan dari Trihita Karana mendorong pembagian yang adil dan komunikasi yang sehat antar komunitas untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan sosial. Ada juga konsep menyama Braya, yaitu semangat solidaritas lokal. Nah, menyama Braya menanamkan semangat persaudaraan untuk saling menghormati perbedaan. Dalam konteks multikultural, nilai ini membantu menciptakan saling pengertian saat menghadapi perbedaan hari raya antar agama. Nah, ada juga konsep Ekansa Vipra Buddha Padanti atau menghormati jalan kepercayaan lain, di mana prinsip ini menegaskan bahwa kebenaran ilahi memiliki banyak jalan. Dengan menerapkannya setiap komunitas dapat saling menghargai praktik keberagaman pihak lain tanpa merasa superior, sehingga konflik dapat dihindari. Nah, soal yang kedua itu ada eksklusivitas dalam keterlibatan sosial antaragama. Nah, di sini kita menganalisis eksklusivitas dalam keterlibatan sosial antaragama. Di mana cara mengatasinya yaitu melalui prinsip tatamasi dengan mengajarkan bahwa makhluk hidup memiliki esensi ilahi yang sama sehingga menciptakan rasa saling menghormati antara pemeluk agama yang berbeda. Nah, prinsip yang lainnya itu menerapkan prinsip pluralisme Hindu, di mana konsep Eka Satu Prabu dan Padanti menegaskan bahwa ada banyak jalan menuju kebenaran yang satu, sehingga mendorong toleransi dan pengakuan terhadap keyakinan lain. Dan selalu mengedepankan harmoni melalui Trihita Karana, di mana berfokus pada pawongan atau hubungan sesama manusia. Hindu menekankan pentingnya hidup berdampingan secara harmonis dan memanfaatkan nilai kebersamaan dalam masyarakat multikultural. Di sini juga dengan membangkitkan kesadaran nilai menyama Braya. Nah, nilai ini mendorong perlakukan semua orang sebagai saudara tanpa memandang perbedaan agama. Nah, demi menciptakan hubungan yang lebih inklusif. Lanjut ke soal yang ketiga itu tentang keseimbangan Dharma agama dan Dharma negara. Nah, keseimbangan Dharma agama dan Dharma negara itu sangat penting. Nah, dalam ajaran agama Hindu, keseimbangan ini mengacu pada pelaksanaan kewajiban agama dan peran sebagai warga negara untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. Nah, penerapan konsep Jagadita ini menekankan bahwa tindakan negara atau individu harus bertujuan untuk kesejahteraan umum tanpa mengabaikan kewajiban keagamaan. Nah, sesuai dengan ajaran agama Hindu juga, menjalankan tugas negara dengan tanggung jawab adalah bentuk pengabdian pada Tuhan melalui kerja.
yang tetap sejalan dengan nilai-nilai Dharma itu merupakan suatu pengabdian melalui karma yoga. Nah, dengan pentingnya komunikasi dan kerjasama juga, eh, dalam kasus konflik antara ritual agama dan kebijakan publik, pendekatan dialogis dengan pihak berwenang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa mengorbankan nilai-nilai ajaran. Menjaga kesejahteraan juga untuk pengharmonian dharma agama dan dharma negara itu memperkuat persatuan dan saling pengertian. Nah, serta membantu membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Ini lanjut ke nomor soal nomor 4 itu menyelesaikan konflik upacara keagamaan dengan kebijakan publik. Nah, dalam menyelesaikan konflik ini penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara dharma agama dan dharma negara. Nah, praktik keagamaan harus menghormati regulasi publik, sementara regulasi negara tetap memberikan ruang bagi pelaksanaan ajaran agama. Nah, sebagai kolaborasi dengan pihak berwenang, konflik terkait fasilitas publik dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara pemimpin agama dan pihak berwenang. Melalui pendekatan ini, solusi yang adil dan saling menghormati dapat dicapai. Nah, menyelesaikan konflik upacara keagamaan dengan kebijakan publik menggunakan prinsip Trihita Karana dalam kebijakan publik. Nah, lagi-lagi di sini aspek keuangan dari Trihita Karana mendorong keharmonisan antar umat beragama serta masyarakat umum menggunakan fasilitas publik. Ini memastikan bahwa kepentingan kolektif didahulukan tanpa mengambilkan ekspresi religius. Nah, cara menyelesaikan konflik upacara keagamaan dengan kebijakan melalui pemahaman pluralisme juga dalam ajaran agama Hindu, di mana konsep Tatamasi dan Vasudhaiva Kutumbaka menegaskan bahwa kebersamaan adalah landasan hidup masyarakat dengan menghormati keberagaman. Konflik dapat dicegah dan keharmonisan sosial tetap terjaga. Nah, melakukan mediasi juga dapat menjadi tujuan utama dalam mengatasi konflik. Nah, mediasi yang melibatkan pihak terkait harus mengutamakan manfaat bagi semua pihak tanpa merugikan satu kelompok tertentu. Hanya soal nomor 5 ada etika simpati dan empati dalam pelayanan sosial. Nah, membedakan simpati dan empati terlebih dahulu, di mana simpati dalam etika itu adalah rasa iba terhadap penderitaan orang lain. Sedangkan empati mencerminkan tatamasi, yaitu rasa menyatu dengan orang lain yang mendorong aksi nyata. Nah, prinsip ini menuntun umat Hindu untuk memahami bahwa semua makhluk adalah bagian dari Tuhan, sehingga membantu mereka dengan tulus dan tanpa pamrih menjadi kewajiban yang moral. Nah, pelayanan sosial ini sebaiknya dilakukan tidak sekedar formalitas, tapi dengan interaksi mendalam seperti mendengarkan keluh kesah, berbicara dengan penuh kasih, dan memberikan bantuan yang nyata. Kasih sayang sebagai dasar pelayanan dalam pelayanan sosial, kasih sayang dapat diwujudkan melalui perbuatan yang dilandasi oleh rasa saling menghormati dan keinginan untuk meringankan penderitaan orang lain. Nah, dengan membangun hubungan bermakna, dengan menggunakan nilai-nilai Hindu seperti menyambut raya, Trihita Karana Parisuddha, umat Hindu diajarkan untuk membangun hubungan antar individu yang saling mendukung dalam situasi kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut ke soal nomor 6, di mana menjunjung tinggi kesopanan dalam aktivitas sosial. Nah, menjunjung tinggi kesopanan dalam aktivitas sosial melalui evaluasi perilaku berdasarkan Trikaya Parisuddha, di mana dalam kegiatan sosial pentingnya untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan
Manacike yaitu pikiran, wacike ucapan, dan kayike tindakan yang baik mencerminkan kesopanan dan etika dalam berinteraksi sosial. Nah, pentingnya tato asih dalam interaksi sosial eh, ini mencerminkan diri kita sendiri, di mana umat Hindu itu dapat memperlakukan sesama dengan hormat dan kasih sayang, dan mengurangi potensi konflik akibat kesalahpahaman. Dengan meningkatkan rasa empati juga, eh, tidak hanya melibatkan rasa iba, tapi juga tindakan nyata yang menunjukkan kasih sayang dan pengertian terhadap orang lain. Ini sesuai dengan prinsip Vasudhaiva Kutumbakam. Nah, menumbuhkan kesadaran sosial juga dalam beraktivitas, ini tindakan harus sentiasa mendukung dharma atau kebenaran universal. Hal ini mencakup menghormati tata nilai yang berlaku di masyarakat dan menghindari ucapan dan perilaku yang tidak pantas tentunya. Ketika terlibat dalam kegiatan sosial, menjaga kesopanan adalah esensial. Perilaku tidak pantas atau melanggar trikaya parishada dan merusak harmoni dalam hubungan sosial. Dan soal nomor 7 itu ada korupsi melalui kacamata Hindu Dharma. Nah, ditinjau dari karma pala, berdasarkan ajaran karma pala, setiap tindakan akan membawa konsekuensi. Korupsi sebagai tindakan tidak jujur akan memunculkan hasil negatif, baik dari perilaku maupun masyarakat yang terdampak. Hal ini bertentangan dengan prinsip Dharma yang mengutamakan kebenaran dan keadilan. Nah, dalam Hindu Dharma, integritas adalah fondasi penting. Korupsi menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip etika dan moral yang tidak hanya melukai diri sendiri, tetapi juga merusak harmoni sosial yang seharusnya dijaga. Nah, perilaku korupsi ini juga sering berada dalam dilema antara dharma agama, kehidupan spiritual, dan dharma negara, tugas kenegaraan. Nah, pemahaman lebih dalam akan kewajiban yang seimbang akan mencegah konflik internal dan ketidakpenyimpangan. Nah, pendidikan spiritual juga dapat mencegah korupsi, di mana faktor utama korupsi adalah lemahnya kesadaran akan hukum moral. Pendidikan yang berlandasan dharma dan nilai keagamaan mampu menanamkan disiplin serta pengendalian diri sejak dini, sehingga mencegah praktik koruptif. Nah, solusinya melalui Pancasrada yaitu dengan menanamkan keyakinan pada hukum karma pala dan keberadaan Tuhan. Pendidikan yang menanamkan nilai ini akan melatih seseorang untuk menjauhi perbuatan buruk dan menjalani kehidupan yang harmonis sesuai prinsip Dharma. Soal yang ke-8 itu ada penyebab dan solusi korupsi dalam perspektif ajaran Hindu. Nah, penyebab dan solusi korupsi dalam perspektif ajaran agama Hindu yaitu korupsi terjadi karena sifat loba, ada keserakahan. Dalam ajaran Hindu, loba adalah salah satu sumber dari adharma yang dapat mendorong seorang melakukan tindak kejahatan demi kepentingan pribadi. Nah, korupsi juga terjadi karena kegelapan pikiran atau avidya, di mana ketahuan mengenai hukum karma pala membuat pelaku tidak memahami konsekuensi buruk dan tindakan korupsi, yang pada akhirnya merusak moralitas individu. Nah, di sini pentingnya Pancasrada sebagai solusi spiritual. Dengan memperkuat keyakinan terhadap Pancasrada, umat Hindu dapat meningkatkan kesadaran diri yang membantu mengendalikan hasrat duniawi dan godaan untuk melakukan korupsi. Nah, edukasi tentang Dharma sebagai solusi juga itu menanamkan pemahaman mendalam tentang Dharma sejak usia dini. Ini dapat membentuk karakter yang selaras dengan kejujuran dan tanggung jawab moral.
dan melakukan pengendalian diri melalui meditasi dan yoga. Nah, melakukan praktik spiritual seperti meditasi dan yoga dapat membantu individu mengendalikan hawa nafsu, menyucikan pikiran, dan tetap berjalan di jalur dharma. Nah, soal yang ke-9 itu ada membangkitkan kembali refleksi spiritual dalam komunitas ini. Nah, membangkitkan kembali refleksi spiritual dalam komunitas Hindu itu penting untuk kesadaran spiritual, penting untuk konsep. Nah, kesadaran spiritual ini dalam komunitas Hindu adalah landasan hidup kehidupan yang memungkinkan individu untuk hidup seimbang sesuai dengan ajaran Dharma dan menjaga harmoni dengan alam semesta. Konsep yoga center ini juga merupakan metode pemusatan pikiran yang berfungsi untuk menyucikan pikiran, capai ketenangan batin, dan menemukan hubungan sejati dengan Tuhan, sehingga nilai-nilai Dharma dapat lebih mudah diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengimplementasian dalam kehidupan sehari juga dengan mempraktikkan yoga center, umat Hindu dapat melatih pengendalian diri, menurunkan tingkat pengaruh duniawi, dan menciptakan kedamaian baik untuk individu maupun komunitas secara keseluruhan. Nah, dan soal yang terakhir yaitu meningkatkan karakter keagamaan di kalangan pemuda Hindu. Nah, meningkatkan karakter keagamaan di kalangan pemuda Hindu ini menyelaraskan pengaruh media sosial. Dengan yoga center dapat membantu generasi muda Hindu untuk mengendalikan pengaruh negatif media sosial dengan mengajarkan praktik pemusatan pikiran. Nah, hal ini memungkinkan mereka untuk tetap fokus dalam nilai spiritual dan mengurangi distraksi dunia nyata. Nah, yang kedua itu dengan membentuk disiplin spiritual. Melalui latihan yoga secara teratur, generasi muda Hindu dilatih untuk menjadi lebih disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka dapat mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri dan komunitas sesuai ajaran Dharma. Yang ketiga itu membangun etika moral, di mana praktik yoga meningkatkan kesadaran atma, sehingga generasi muda dapat menginternalisasi prinsip-prinsip Hindu seperti tata asih dalam interaksi mereka sehari-hari. Ini membantu memperkuat sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, pengembangan kesadaran akan nilai Dharma juga, di mana Yoga Center membawa generasi muda kepada perjalanan spiritual yang mendalam, dengan menjauhkan mereka dari pengaruh duniawi yang negatif. Sebagai hasilnya, mereka dapat hidup sesuai prinsip Dharma dalam menghadapi tantangan modern. Nah, menyeimbangkan spiritualitas dan teknologi, dengan panduan dari Yoga Center, generasi muda dapat menemukan keseimbangan antara penggunaan teknologi dan pendalaman spiritual. Nah, yoga juga mengajarkan mereka pentingnya waktu untuk refleksi diri meskipun berada di tengah era digital. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada salah satu perkataan maupun kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.